Oke, halo semuanya. Di sini mau ngelanjutin video proyekan yang sebetulnya barang sudah kepasang ya. Cuman baru aku videoin. Sorry, tadi ada intermezzo sedikit. Oke, lanjut. Nggak lama-lama ya. Jadi kita mau lanjut bahas knalpot. Nah, knalpotnya pakai apa? Sorry, ini aku bikin cepet aja ya. Kita sat-set karena udah sore juga. Knalpotnya pakai ZRC. Pakai ZRC. Leherannya checklist seperti yang kalian tahu. Setauku sih, atau minimal waktu aku beli ZRC nggak ada leheran checklist, tapi checklist dan las cacing ya, bending itu mereka nggak ada. Nah, tapi kenapa ini pakai las cacing, kita akan bahas di video kali ini. Oke, sebelumnya aku mau cerita aja alasanku pilih ZRC. Ya pasti karena harganya terjangkau, itu udah pasti ya. Kita semua tahu ZRC tar pesawat guys. Oke, lanjut. Tadi ada pesawat. sorry ya. Kita semua tahu ZRC harganya terjangkau, untuk kualitas juga ya lumayan. Untuk di harganya ya bagus banget kualitas. Dan ini knalpot ZRC keduaku. Dulu awalnya aku pakai ZRC tipe standar racing, nggak ada custom apa-apa ya, wis yang di Shopee itu seperti itu, dan datangnya juga seperti itu. Saringannya full, tapi leheran samping 26 rata. Waktu itu aku pakai di spek dari standar belum kirian sampai kirian, itu aku pakainya knalpot itu. Lalu singkat cerita, kurang lebih udah aku pakai 2 tahun ada kayaknya. Ya sekitar 2 tahun. Ya knalpotnya overall setelah 2 tahun dipakai aman-aman aja, kualitas baik-baik aja. Ya minus wajar aja sih. Umumnya knalpot standar racing, cat-cat padang lotok wajar menurutku. Tapi kalau kropos sampai patah itu nggak pernah. Dan terakhir akhirnya ganti. Yang pertama karena menyesuaikan spek, makanya ganti ini. Yang kedua karena saringannya patah cuy. Jadi saringan knalpot ZRC ku yang sebelum ini itu saringannya patah setelah dipakai 2 tahun ya. Dan menurutku wajar banget, apalagi harganya. Kita ingat lagi harganya setengah harga knalpot standar racing yang ramai dipakai anak-anak itu. Harganya cuman dulu beli di, ya aku udah nggak ada simpan bukti pembeliannya ya untuk knalpot yang itu. Tapi aku ingat betul di 370-an, 378 atau 380 pas gitu, segituan. Dan itu alasan aku beli ZRC lagi, karena ya overall lumayan puas sih sama kualitas. Kualitas knalpotnya gimana, suaranya juga gimana, itu lumayan puas. Dulu aku pakainya 26 rata, leheran samping, saringan full. Dan untuk yang sekarang ini 26-28, outnya 38, saringannya setengah. Apalagi nih, oh ya untuk leheran ini bukan leheran dari ZRC, ini aku beli sendiri, tak custom, beli sendiri dan nggak PNP, walau diklaimnya PNP. Tapi ada masalah di kepalanya itu, kayak nggak mau rapet lah. Akhirnya bawa ke tukang knalpot, custom dikit, cuman bayar 40 apa 45 gitu, udah beres ya. Dan ini leherannya menurutku las cacing bikin cakep banget ya, karena ada aksen-aksen garis-garis. Bentar aku zoom. Nah itu karena ada aksen garis-garis itu menurutku bikin look makin cakep, makin racing habis. Makanya aku
niat lah beli leheran ini secara terpisah. Yang leheran bawaannya leheran samping. Leheran samping ya biasa tetap 2628 juga. Cuman ini tak beliin 2628 checklist dan ada lasnya itu. Murah, cuman 100.000 apa beli di Tokopedia. Terus customnya tadi sekitar 45 ya 150 lah leheran PNP. Terus untuk tabung ya beginilah. Oh ya, ini spek knalpotnya ini 2628, leherannya checklist, saringannya setengah, terus custom moncong model C0. Untuk harga kurang lebih segini. Dan untuk kualitas gimana? Ini knalpot udah tak pakai kurang lebih sekitar ya hampir 1 tahun lah, belum 1 tahun, hampir 1 tahun, dan keadaannya seperti ini. Aku kasih detailnya dulu ya. Detailnya tadi kayak gitu. Ini dipakai lagi-lagi kurang lebih 1 tahun, hampir 1 tahun. Mulai ada karat-karat di bagian bracket yang tadi kalian lihat. Terus ya cat-cat, warna cat ngelotok. Ya wajar sih, menurutku masih wajar aja. Lalu pemakaian setelah hampir 1 tahun ini, apa aja minusnya? Minus pasti ada. ZR dari dulu entah kenapa tabungnya suka longgar bagian dop ini, bagian moncongnya ini suka longgar. Dan ini juga tak alami di knalpot ZRS ku yang sebelumnya. Ini maaf agak kotor ya. Juga tak alami di knalpot ZRS ku yang sebelumnya yang tadi aku cerita. Jadi dopnya tuh suka longgar, bautnya sering tol. Dan baru di knalpotku yang ini akhirnya kemarin terakhir ganti gaspul sekalian di paku rivet. Muter 4 titik, 1, 2, 3, 4, muter 4 titik dan sudah nggak kumat-kumat lagi. Jadi ya masih oke lah. Kalau aku sih pribadi, maksudnya kalau ada masalah, selama solusinya nggak menyulitkan banget, menurutku sih nggak ada masalah. Tahu juga ya murah juga sih, paku rivet gini berapa cuman. Di tempatku kemarin kayaknya malah nggak dicas sih, ya cuman cas ganti gaspulnya aja, paku rivetnya nggak dicas, nggak ada cas. Untuk suara kalau cek sound sekarang nggak memungkinkan. Nanti tak input video-videoku yang video-video cek soundku yang udah aku simpen di HP aja, karena ini lumayan rame pinggir jalan. Maaf juga kalau suaranya nggak gitu jelas ya, tapi ya aku usahain ntar edit gimana supaya jelas lah. Oke sih, kira-kira kalau misal videonya kurang lengkap atau ada yang mau ditanyain, boleh komentar aja di bawah, nanti tak balesin satu-satu pasti. Kurang lebih itu dulu hari ini. Jangan lupa kalau kalian suka videonya kalian like, kalau kalian suka dengan isi videonya kalian subscribe. Kalau misal ada kurangnya boleh komentar di bawah, kritik dan saran aku siap tampung. Oke, itu aja ya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.